Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih dan sukacita dari Allah Bapa memenuhi setiap kita yang sedang menonton video ini. Tema renungan kita hari ini adalah kantong anggur yang baru. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu oleh karena anugerah yang berlimpah yang kami terima dari Engkau. Di sepanjang hidup kami telah merasakan betapa baiknya Engkau selalu menyertai dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Bapa dengan rahasia firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, agar kita bisa mengalami berkat-berkat Tuhan yang sepenuhnya di dalam hidup kita, dan agar kita bisa bergerak melewati musim-musim kehidupan kita harus bersedia membuat perubahan. Perubahan yang harus dilakukan tentu saja perubahan positif, bukan negatif. Tuhan Yesus mengatakan dalam Lukas 5 ayat 37-38, demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Anggur dalam ayat Alkitab tersebut berbicara tentang pola pikir yang baru, cara baru dalam berbicara, cara baru dalam bersikap, cara baru memperlakukan orang lain, dan cara hidup baru sesuai dengan cara Tuhan Yesus hidup. Sebagai seseorang yang telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, kita harus menyadari bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Dan ketika kita dipercayakan sesuatu yang berharga milik orang lain, kita akan memperlakukannya dengan hati-hati. Jadi, sebelum melakukan sesuatu dengan tubuh kita, mari kita merenungkan apakah yang dirasakan Roh Kudus terhadap apa yang kita lakukan itu, dan apakah yang kita lakukan tersebut menghormati Tuhan? Tindakan-tindakan kita sangat penting, karena kita sadari atau tidak, orang-orang memperhatikan kita. Ketika seorang Kristen melakukan sesuatu yang buruk, orang akan berkata, "Mengapa ia melakukan hal itu? Bukankah ia seorang Kristen?" Saudara terkasih, anggur yang baru harus disimpan dalam kantong anggur yang baru. Artinya, sejak kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita telah menerima kehidupan yang baru. Yang lama telah berlalu dan yang baru sudah datang. Oleh karena itu, kita harus bersikap sebagai manusia baru. Kita harus mengubah cara kita berpikir, cara kita berbicara, cara kita bersikap, dan cara kita memperlakukan orang lain. Semua yang kita lakukan harus sesuai dengan firman Tuhan. Kantong anggur yang baru juga berarti kita harus meninggalkan orang-orang atau lingkungan yang tidak baik yang akan membuat kita menjauh dari Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, "Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik." Seorang teman saya menjadi full-timer di tempat rehabilitasi anak-anak muda yang terkena jerat narkoba. Setelah diselidiki, ternyata banyak anak-anak muda yang telah bersih dari narkoba masuk kembali ke tempat rehabilitasi karena terjerat narkoba kembali. Penyebabnya adalah
karena mereka masih berteman dengan teman-teman yang memakai narkoba. Lingkungan bisa sangat mempengaruhi kita. Ada juga orang yang menikah dengan pasangan yang berbeda keyakinan dengan alasan setelah menikah ia akan mempengaruhi pasangannya untuk berpindah keyakinan. Saudara terkasih, ketika kita masuk ke dalam pernikahan, kita tidak bisa berharap orang yang kita nikahi akan berubah sesuai kemauan kita. Oleh karena itu, berhati-hatilah dengan lingkungan yang kita pilih. Alasan mengapa Tuhan menginginkan anggur baru yang kita terima disimpan dalam kantong anggur yang baru juga adalah demi kebaikan kita. Tuhan tahu tantangan-tantangan apa yang akan kita hadapi setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Oleh karena itu, kita memerlukan pembaharuan dalam setiap segi kehidupan kita agar kita menjadi manusia-manusia berkualitas yang mampu menghadapi setiap masalah kehidupan yang datang. Nah, saudara-saudara yang terkasih, demikianlah renungan hari ini. Semoga dapat memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita menutup renungan ini dengan berdoa. Bapa, kami menyadari bahwa sekarang ini kami adalah manusia baru di dalam Engkau. Kami akan senantiasa mengingat firman-Mu agar kami berkelakuan sesuai dengan apa yang Engkau ajarkan. Kami akan mengubah cara kami berpikir, cara kami berbicara, dan cara kami memperlakukan orang lain. Bapa, bekerjalah di dalam kami, membentuk kami menjadi seseorang yang sesuai dengan kehendak-Mu untuk Engkau pakai sesuai dengan rencana-Mu di bumi ini. Biarlah hidup kami memuliakan Engkau saja. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa bagi kota tempat tinggal kami dan bangsa kami Indonesia. Kami mohon Engkau mencurahkan berkat-berkat-Mu bagi Indonesia ya Bapa. Kami mohon belas kasihan-Mu bagi jiwa-jiwa terhilang di Indonesia yang belum mendengar tentang Engkau. Tolong kirim dan perlengkapi pekerja-pekerja-Mu ya Bapa untuk menjangkau jiwa-jiwa terkasih ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.